Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bertemu di Bung Dio Free Mining Info. Oke guys, jadi ada sedikit eh, ini postingan ya di Facebook di grup P Network ya. Jadi saya sudah baca-baca dan sepertinya bagus ya teman-teman ya, memberikan tambahan wawasan ya. Jadi pertama mengenai market cap ya. Jadi istilah ini sepertinya kurang tepat untuk Bitcoin. Jadi ada beberapa pemain koin micin ya, itu yang biasanya suka mempersoalkan nilai konsensusnya yang besar, yaitu 314.159 dolar atau kalau dirupiahkan 4,5 miliar. Jadi mereka-mereka ini menghitungnya tuh lewat market capitalization atau market cap. Ini istilahnya untuk perdagangan saham. Istilah ini dimanfaatkan oleh investor untuk mengukur kualitas suatu perusahaan. Dengan mengetahui nilai market cap, investor bisa menentukan berapa total uang yang harus dikeluarkan untuk membeli semua saham dari perusahaan yang diinginkan. Jadi misalkan dengan harga P satu koinnya itu 4,5 M. Jadi kalau mereka mengeluarkan anggap 100 miliar aja kok koin ya berarti market capnya itu kan besar sekali. Nah mereka menghitungnya dari situ. Jadi makanya mereka bilang bahwa harganya ini halu atau enggak masuk akal atau tidak logis. Padahal mereka yang salah memperhitungkan atau ya harusnya tidak menghitung lewat market cap itu. Nah jadi ya itu aneh kalau istilah market cap digunakan untuk menghitung jumlah suplai koin P yang besar berbanding daya serap pasar akan membuat nilai koin P menjadi rendah. Nah ini yang berlebihan ya. Jadi mereka itu menyamakan koin P dengan BTC, Bitcoin atau Ethereum atau Doge yang memakai standar ukur market cap. Nah selanjutnya jadi perlu diingat juga bahwa ini dari pandangan soal market cap ya teman-teman, koin P itu tidak diciptakan sebagai saham atau komoditas sebagaimana koin konvensional. Koin P diciptakan sebagai uang digital. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya di sudah banyak lah ya postingan-postingan ataupun ucapan sendiri dari Nicholas Kokalis ya bahwa ya koin P ini akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi digunakan sebagai mata uang teman-teman, bukan untuk diperdagangkan. Berbeda. Jadi seperti ini poinnya ya, saya setuju koin P diciptakan sebagai uang digital, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan di exchange. Itu beda sekali. Koin P dilihat dari segi utilitasnya atau kegunaannya. Semakin besar atau semakin tinggi kegunaannya di komunitas, maka harganya pasti akan naik, nilainya akan tinggi. Tapi sebaiknya ketika tidak digunakan atau tidak ada utilitasnya, maka harganya ya rendah, tidak akan ada orang yang mau menggunakan koin tersebut. Nah, yang poin kedua adalah koin P itu memang tidak didaftarkan ke exchange sejak awal launching untuk diperdagangkan sebagai komoditas. Sedangkan kalau Indonesia bursa komoditi diawasi oleh Bapepti. Karenanya koin P itu tidak bisa diukur lewat market cap. Nah, yang ketiga, supply-nya koin P itu 100 miliar. Sangat besar jumlahnya kalau menjadi komoditi. Tetapi sebagai uang digital maka jumlah tersebut menjadi sangat kecil. Apalagi kalau dilihat dari sebaran koin lewat penambangan di setiap regional
wilayah distribusi koin atau uang. Udah gitu ada lock up rate yang dilakukan oleh para pionir mulai dari 20% sampai 12% dengan durasi 1 minggu, 6 bulan sampai 3 tahun. Lock up sendiri tidak dikenal dalam istilah koin konvensional karena mereka taunya cuma staking. Ya ini benar ya. Biasanya kita cuma dengar staking. Oleh karenanya sangat tidak salah kalau Nicholas Kokalis menyebutkan bahwa koin Pi sangat mahal dan langka. Oke, untuk poin keempat adalah teknologi. Sebentar. Poin keempat, Pi Network didukung oleh 3 hal yang tidak dimiliki oleh koin lain. Yang pertama teknologi mainnet Web 3.0, yang kedua ekosistem blockchain terdesentralisasi yang dijalankan oleh 400.000 node dan bla 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 ya, ini teknis. Yang ketiga ekologi interaksi pasar sehingga barter antar koin dan barang dapat dilakukan. Di sini disebutlah Pi currency karena Pi Network menjadi sistem moneter baru sekaligus sebagai uang digital pertama di dunia. Bitcoin tidak membutuhkan investor untuk soerok Bitcoin. Hal itu tidak mungkin kecuali investor siap menjadi vendor dengan menjual produk. Nah, disinilah para founders bermain dengan mengkerdilkan nilai koin Pi untuk bisa direbut dari wallet pioneer dengan nilai rendah sesuai selera mereka. Kemudian pertanyaannya, akankah Bitcoin didaftarkan ke exchange? Sebagai komoditi tidak akan pernah, tetapi sebagai valuta tentu sangat masuk akal. Nah, jadi memang ya, karena kalau masuk ke exchange diperdagangkan ya dia bukan sebagai bahan komoditas perdagangan di exchange ya teman-teman ya, tapi sebagai valuta atau mata uang. Dari semua penjelasan tersebut ya harusnya kita bisa paham perbedaan antara Pi coin dengan koin lainnya, apalagi kalau dibandingkan dengan koin micin. Sekali lagi, Pi itu uang, bukan komoditi atau saham, jadi tidak ada ukurannya dalam market cap. Nah, jadi pesannya jangan tertipu pada ajakan untuk mengkerdilkan nilai koin Pi Anda. Hindari grup medsos seperti Telegram dan WA group yang menyesatkan, apalagi pakai istilah market cap yang salah tempat. Oke, ini adalah postingan ya teman-teman dari salah seorang teman pionir juga yang wawasannya sudah bagus ya, dan ini saya pikir ini bagus saya posting di sini untuk supaya kita semua sedikit mengetahui lah ya. Jadi ketika kita mungkin membanding-bandingkan ya, kita membandingkannya harus apple to apple, karena ya Bitcoin tidak seperti Bitcoin, tidak seperti Ethereum, tidak seperti koin-koin lainnya yang memang menjadi bahan komoditas untuk diperdagangkan di exchange, tapi dia digunakan sebagai mata uang, utilitasnya yang digunakan ya teman-teman. Oke, saya rasa sampai sini teman-teman ya. Jika ada yang tidak berkenan dengan postingan ini, mohon maaf, tapi ini hanya, saya rasa ya ini hanya salah satu media ya buat ya supaya mungkin teman-teman yang belum tahu mengenai market cap ya, jadi lebih terbuka lah ya wawasannya. Dan ya itu tadi, kalau mau, dan kita kembali lagi kepada tujuan utamanya Pi itu kan memang untuk menjadi mata uang ya teman-teman, digunakan di kehidupan sehari-hari, bukan untuk menjadi bahan perdagangan di komoditas. Makanya kenapa di mainnet tertutup inilah utilitasnya, peranan dari komunitas ya untuk meningkatkan atau membangun utilitas atau kegunaan dari koin Pi itu sendiri ya teman-teman. Oke, saya rasa itu aja teman-teman ya. Jika ada yang mau komen silakan ya, setuju atau tidak setuju dengan postingan ini. Kalau saya pribadi saya setuju, dan makanya kenapa saya posting di YouTube ini, karena saya pikir ini bagus lah buat teman-teman semua ya, terutama buat saya. Terima kasih juga untuk yang sudah memposting ya di Facebook. Saya sudah izin juga untuk nge-share ya. Oke, saya rasa itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.